Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem di pembelajaran 5. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut adalah merupakan peristiwa alam. Peristiwa alam tersebut merupakan kebakaran hutan. Kebakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai organisme hutan yang berperan untuk keseimbangan ekosistem. Nah, tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Lalu, kegiatan manusia apa saja yang mengubah ekosistem? Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat 2 jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut dengan bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Penebangan hutan secara liar. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Perburuan hewan. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa. Membuang sampah sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Penggunaan insektisida buatan. Kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem.
Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan berupa peta konsep seperti berikut ini. Terganggunya keseimbangan ekosistem dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami sendiri dipengaruhi oleh letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Sedangkan faktor manusia yaitu penebangan hutan, pembakaran hutan, pemburuan hewan secara liar, membuang sampah sembarangan, penggunaan insektisida buatan. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang membuat buklet. Berdasarkan peta pikiranmu, pilihlah salah satu kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Lengkapilah informasi tentang kegiatan pilihanmu dengan menggunakan berbagai sumber. Kemudian, dengan informasi yang kamu dapatkan, buatlah sebuah buklet. Kegiatan ini merupakan kegiatan perorangan ya. Yang kemudian gunakan kertas ukuran A4 atau folio, lalu lipatlah menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian rapikanlah lipatan yang kamu buat dan kamu akan mendapatkan 6 bagian halaman pada kertas yang sudah kamu buat tersebut. Langkah-langkah membuat buklet yaitu bagian pertama adalah sampul buklet. Tuliskan judul yang menarik dan tuliskan namamu. Bagian kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Bagian ketiga, buatlah sebuah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Bagian keempat, tunjukkan berupa gambar tempat-tempat terjadinya kegiatan tersebut. Bagian kelima, jelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk menunjukkan akibat kegiatan tersebut terhadap komponen ekosistem. Pada bagian keenam, tuliskan sumber-sumber informasi yang kamu gunakan. Dan yang terakhir adalah rapikan dan buatlah bukletmu semenarik mungkin. Nah, berikut ini adalah contoh buklet. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Yang pertama, topeng Panji mewakili tahap kelahiran. Yang kedua, topeng Samba yang mewakili tahap anak-anak. Yang ketiga, topeng Rumyang mewakili tahap dewasa. Yang keempat, topeng Tumenggung atau Pati yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah topeng Kelana mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan advokat. Nah, alat yang digunakan untuk pembuatan topeng yaitu pisau tata dan kerok, kemudian gergaji. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.